Ini kita mau nebang pisang, udah matang. Ini pisang panjang kali, lihat hampir ini, apa namanya, hampir nyampe di tanah. Tapi ini nebangnya gimana nih? Kalau di taruh, Pak. Bapak haknya apa nebang pisang saya ini? Pisang saya nanam. Bukan, Pak. Ini tuh got. Ini got ini milik negara. Dan kanan kirinya juga milik negara. Bapak jangan saya enak aja motor ini, Pak. Apa haknya? Tuh, Bapak bukan nanam. Bukan, tapi ini tanah negara, Pak. Bapak nggak bisa motong ini, Pak. Kalau gitu kita lapor ke Mas kita. Ya laporkan saja, Pak. Saya lapor besok, Pak. Saya bikin surat. Ini tanah negara. Nggak bisa lebih. Nggak bisa. Ini got. Itu negara. Kanan kirinya juga negara, Pak. Saya lapor besok, Pak. Silakan nanti saya ini. Silakan lapor ya. Oke. Terima kasih. Pegang bawahnya. Pegang bawahnya sih. Pegang saja. Ya udah, Bapak pulang aja. Tidak bisa ambil alih. Bawa ke kantor Wapres aja saya. Bapak lapor ke Wapres, harus dibagi-bagi rakyat ini. Negara yang punya. Tanah Bapak kan sampai sini aja, Pak, bukan di sini. Ya. Program ini bukanlah sebuah program yang terpisah berdiri sendiri dari sistem pengolahan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat yang kemudian disingkat dengan SP4N Lapor yang sudah ada sebelumnya. Ini terkonsolidasi datanya sedemikian rupa dan saat ini program tersebut telah terhubung dengan seluruh kementerian lembaga, ada 96 lembaga, ada 493 pemerintah daerah di Indonesia. Lapor Mas Wapres tumpang tindih dengan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi yang dibentuk Prabowo. Pengamat, titik 2, Gibran bikin layanan ini sudah izin Prabowo belum? Bisa jadi awalnya tidak izin Prabowo, tapi kemudian memang ada sebuah klarifikasi dari Mensesnek, tapi bukan menterinya yang bicara, stafnya, bahwa ini adalah program pemerintah. Ini bukan program Wapres, atau bukan program Wapres saja, ini program pemerintah. Jadi kayaknya cukup gerah juga ini pemerintah pusat ya, dalam hal ini adalah presiden. Akhirnya udahlah, bilang aja itu program pemerintah aja, biar nggak terlalu riuh, nggak terlalu gaduh di masyarakat. Bisa jadi begitu ya. Nanti kita lihat ada videonya. Apa ini? Kemudian ini apa nih? Momen sejumlah warga tak bisa lapor Mas Wapres karena kuota penuh. Warga mengaku tak tahu bahwa kuota lapor Mas Wapres dibatasi. Ya memang nggak dikasih tahu kok. Ya bagaimana rakyat bisa tahu? Bagaimana warga bisa tahu kalau nggak dikasih tahu? Jadi nggak ada informasi yang begini. Akhirnya apa? Menimbulkan masalah baru. Emak-emak sampai duduk-duduk di trotoar. Kan kasihan gitu. Banyak yang datang untuk mempertanyakan persoalan-persoalan pribadinya. Apa bisa itu diselesaikan? Puluhan juta aduan akan ada hal-hal yang kami butuh laptop buat anak saya nggak bisa makan sekolah. Contohnya ini. Dan saya menggadaikan laptop anak saya untuk biaya hidup, untuk bayar kontrakan rumah. Saat ini saya butuh laptop anak saya bisa ditebus sama seragam sekolah. Anaknya sekolah di mana? Di SMK. SMK di Tangerang. Ya. Jadi tujuannya melaporkan itu ya Bu ya ke sini. Ya. Tapi hari ini nggak bisa masuk. Kenapa Bu? Terlambat datang. Saya punya kasus yang pertama tentang status PNS saya yang telah dibekukan oleh Universitas Sumatera Utara, Rektor Universitas Sumatera Utara sejak 4 Juli 2022, Pak. Okay. Yang kedua adalah ini status ini apartemen saya bayar di Grand Kemala Lagoon di Bekasi, dialihkan namanya ke orang lain. Karena hari ini tidak bisa lapor, jadi saya mau kirim lewat ini lewat ini email. Karena saya sudah email dan saya sudah dapat nomor WA-nya. Kenapa hari ini tidak bisa lapor, Pak? Karena
sudah catat di situ hari ini jatahnya 60 orang. Jadi sudah penuh, saya tidak bisa, padahal saya kan hitungnya jam 8 buka. Jadi saya sudah datang tapi tidak bisa. Ya, gimana ini? Kan menimbulkan masalah baru nih, kekecewaan baru ini. Itulah kalau tidak dipersiapkan dengan matang ya. Akhirnya gagal dalam mempersiapkan sama dengan mempersiapkan kegagalan. Di Gibran gak peduli tumpang tindih. Tujuannya jelas ingin tampil hebat akibat polesan pencitraan palsu yang menjijikan. Padahal rakyat sudah muak dan jijik banget dengan pencitraan itu. Ini akhirnya respon masyarakat. Kebijakan ngawur bikin tumpang tindih birokrasi. Nah, coba kita dengar Kang Ujang. Sejatinya komunikasi kebersamaan. Oleh karena itu, tadi niatnya baik, ketika tidak dilakukan dengan kebersamaan menjadi problem. Saya sih dalam konteks ini meyakini bahwa ya semua punya kepentingan kan, punya kepentingan, apalagi ya kita tahu bahwa sama-sama tahu juga semua juga menuju kepada 2029. Kang Ujang melihat Pak Prabowo di Amerika saat ini tahu nggak sih ada kebijakan lapor Mas Wapres ini? Kalau dari aspek kalau saya Kang Ujang kelihatan, saya ini tentu subjektif dan prediktif ya sifatnya. Saya meyakini tidak tahu. Tidak tahu? Kalau tahu ya pasti saya meyakini komunikasi itu ada di presiden, artinya pengaduan itu adanya di presiden, bukan di Wapres. Tetapi apapun itu tadi koordinasi menjadi penting dalam konteks untuk membangun manajemen yang sehat. Kalau menurut Kang Ujang nggak tahu, berarti Wapres ini memanfaatkan momen sedang bertugas ke luar negerinya presiden dong berarti? Ya bisa iya juga bisa tidak, bisa mungkin juga bisa tidak. Ini kan politik ya, dalam konteks tadi saya katakan manajemen pemerintahan harus membangun sebuah manajemen yang baik, pencitraan yang bagus, pelayanan publik yang prima juga. Di satu sisi memang tidak ada yang salah dalam konteks membuat pengaduan-pengaduan itu untuk memastikan aspirasi publik itu berjalan dengan baik. Tapi di sisi yang lain tadi kalau misalkan presiden tidak tahu, lalu juga misalkan kementeriannya juga tidak diberitahu, ini menjadi persoalan. Saya melihatnya begini Kang. Ya memang kelihatan sekali, kaget-kaget kok kementerian juga. Akhirnya mereka coba menyapu-nyapu gitu, membersih-bersih, nyebok-nyebokin lah intinya, bersih-bersih. Ya itu memang bagus, bukan masalah bagus, ada koordinasi atau tidak. Ini langsung saja dibikin gitu. Ya sama kayak IKN lah gitu ya. Tiba-tiba dibikin tanpa perencanaan yang matang. Apa hasilnya? Potensi mangkraknya besar. Kan begitu. Ini baru ini bibit-bibit pertama ini. Nanti bakal lebih mengerikan lagi. Nah, ada masukan dari Mas Angga ini, mantan TGUPP di DKI eranya Anies. Di Jakarta bukan lagi lapor ke gubernur karena kita ngurus jutaan orang. Kita pakai aplikasi, jadi sudah sebagai sistem, bukan lagi by orang. Tapi kan ini butuhnya pencitraan, Bang. Jadi ya harus orang yang muncul kalau pencitraan. Tapi lah kita dengar aja lah, Mas Angga. Sama yang ngadu, Bang. Kita bahkan nggak sempat tuh namanya mengkaji ini salahnya siapa dan lain-lain. Tapi lewat aplikasi ini orang lapor, foto, langsung lapor, nanti langsung di-define sama aplikasinya. Ini masalahnya apa? Oh ini masalahnya saluran air. Dia langsung ke Dinas Sumber Daya Air. Ini masalahnya administrasi, dia langsung ke wali kota. Jadi itu udah sort by system, bukan lagi by orang. Gitu. Itu udah ini bukan ketika tadi bicaranya terobosan, ini udah ada nih terobosannya gitu. Terobosannya udah ada, udah sukses dikerjakan. Dan kalau misalnya mau lihat data 1 bulan terakhir nih Bang, 10 Oktober 2024 sampai 10 November 2024 ada 12.845 laporan dari 5.632 pelapor. Itu buat Jakarta aja. Kalau di rata-rata tadi pengaduan Wapres itu cuma 50 orang per hari gitu, meskipun tadi kata Pak Subiakto itu 70 orang sekarang gitu ya. Jadi 5.632 pelapor itu yang dalam 1 bulan, kalau dengan sistem datang langsung 50 orang per hari, itu butuh 111 hari. Butuh 3 bulan sendiri untuk dapat 5.600 laporan. Nah, kenapa saya bicara seperti ini sebenarnya di antara semua apa tadi ada pendapat ini pencitraan, ini apa dan lain-lain, sebenarnya dalam konteks policy ini malah jadi mundur ke belakang gitu. Dalam konteks kebijakan ini jadi mundur ke belakang karena di pemerintah pusat sudah ada lapor, di pemerintah daerah sudah ada aplikasi Jakarta gitu ya, karena saya di Jakarta. Justru malah sebenarnya harusnya kebijakan yang dikeluarkan adalah gimana memasifkan sistem yang sudah ada itu diterapkan di semua daerah gitu. Sehingga tadi Pak Subiakto bilang
nggak perlu lagi nih saya orang Sidoarjo gitu datang ke Jakarta, lebih baik saya ngadu ke lewat kanal laporan yang bisa dicek langsung. Dan sebenarnya Bang, satu yang paling penting yang nggak boleh dilupa adalah ketika itu laporannya masuk, sistem monitoringnya seperti apa. Kalau di Jakarta, ketika laporannya masuk, masalahnya nggak selesai, itu berkaitan langsung sama TKD, tunjangan kinerja daerahnya dipotong sama gubernur yang berwenang saat itu gitu. Jadi ketika masyarakat ini nggak menyelesaikan, nah aplikasi ini semua sudah pakai model aplikasi, ini pakai WhatsApp. Ingat ya kalau kita pakai Shopee gitu ya, kan semua bisa memonitor. Yang beli bisa monitor, yang jual bisa monitor. Ketika kita sudah transaksi, kita tahu bagaimana proses barang itu. Oh, sedang dikemas. Oh, sudah dikirim ke loket 1. Oh, sekarang dikirim ke loket 2. Oh, sekarang kita bisa pantau terus. Sekarang melalui WhatsApp kan kita nggak tahu ini kapan diresponnya. Ada yang sudah 3 hari checklist 1, ada yang hanya dijawab oleh mesin, yang ujung-ujungnya oke, kita akan kalau nggak salah ya, kurang lebih kita akan akomodir, kita akan tampung, kita akan teruskan ke pihak yang berwenang. Ya itu kita nggak tahu bagaimana progresnya, apakah akan selesai atau tidak juga nggak tahu. Apalagi tadi ada yang datang dari Lampung, ada yang datang dari Solo, segala macam, yang belum tentu juga selesai.